Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelas 7H akan membahas materi agama tentang Toharoh. Anggota kami terdiri dari Keisha Raya Damayanti, Adil Pratika Devi, Dia Aurora, Violeta Eva, dan Husnul Ladin Fadilah. Macam-macam toharoh. Toharoh terdiri dari dua macam, antara lainnya sebagai berikut. 1. Bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Jenis toharoh ini adalah khusus yang mengenai tubuh seperti wudhu, mandi, dan tayamum. Hadas ialah keadaan yang menghalangi toharoh. Hadas terdiri dari dua macam, yaitu hadas kecil dan besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan seseorang yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum. Sebagai ganti pada wudhu, orang yang tidak berwudhu disebut hadis kecil. Sedangkan hadas besar ialah suatu keadaan seseorang yang mesti dibersihkan atau disucikan dengan mandi atau tayamum. Sebagai ganti dari mandi, seperti orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid. Adapun kotoran adalah najis hakiki seperti darah, tinja, dan lain sebagainya. 2. Bersuci dari khubus atau najis, baik yang ada pada tubuh, pakaian, maupun tempat, yaitu dengan cara menghilangkan najis tersebut. Najis secara garis besarnya terbagi ke dalam dua macam, yaitu najis hakiki dan najis hukmi. Najis hakiki adalah kotoran yang menghalangi kesahan sholat tanpa ada keringanan, seperti darah dan kotoran manusia. Sedangkan najis hukmi ialah suatu hal yang dipandang ada pada anggota badan yang secara hukum menghalangi kesahan sholat. Yang termasuk ke dalam najis hukmi ialah hadas kecil yang harus dihilangkan dengan wudhu dan hadas besar yang harus dihilangkan dengan mandi. Adab taharo atau bersuci. 1. Tidak boleh menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Adab yang pertama adalah tidak boleh buang air dengan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi untuk Anda yang berencana membangun rumah, alangkah baiknya jika memperhatikan posisi kamar mandi. Jangan sampai posisi WC menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Tetapi jika sudah terlanjur, Anda bisa merubah posisi duduk atau boleh menghadap kiblat, tetapi hukumnya makruh. 2. Mendahului kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi atau WC. Adab yang taharoh yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke WC. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum dan menghilangkan hadas kecil dengan air wudhu atau tayamum. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. Toharoh adalah syarat Islam yang paling kuat, dan syarat itu harus didahulukan atas apa yang disyaratkan. Fungsi toharoh merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan salat, umpamanya seseorang terlebih dahulu harus melakukan wudhu dan membersihkan najis yang melekat di badan. Demikian juga halnya dengan puasa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Dengan demikian, fungsi toharoh adalah sebagai syarat untuk keabsahan suatu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke WC. Karena di dalam fikih, WC merupakan tempat yang hina, yaitu untuk membuang segala kotoran yang berkaitan dengan najis. 3. Berbicara ketika buang air besar atau kecil. Adab taharoh yang ketiga yaitu tidak memperbolehkan berbicara ketika sedang buang air kecil maupun besar. Selain buang air, kita juga tidak memperbolehkan makruh berbicara ketika wudhu. Di dalam adab buang air, kita harus menuntaskan yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Jadi tidak boleh memutuskan buang air ketika najis keluar belum tuntas. 4. Membaca doa setelah buang air. 5. Bersikwak. Ada berikut adalah bersikwak sebelum wudhu. Bersikwak adalah membersihkan gigi dan gusi dengan menggunakan kayu khusus, dan di zaman sekarang
kita menyebutkan sebagai sikat gigi. Selain itu, kita juga disunahkan bersiwak ketika hendak mendirikan salat dan mengaji. Cara membersihkan najis yang dapat dilihat mata. Dibersihkan najis itu pada umumnya dengan air yang dapat untuk bersuci, kecuali beberapa hal. Untuk itu dapat diikuti uraian tentang cara membersihkan air itu menurut keadaan najis dan yang terkena najis. 1. Apabila najis itu dapat dilihat seperti kotoran dan najis itu mengenai tempat, badan, atau pakaian, maka membersihkannya digosok kemudian disiram dengan air sekali atau beberapa kali. 2. Apabila najis itu tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka membersihkannya cukup disiram sekali atau beberapa kali. Apabila mengenai badan atau pakaian yang tidak jelas mana yang terkena anggota badan atau pakaian itu, maka dengan mandi dan membasuh pakaian yang terkena najis tersebut. 3. Apabila barang yang terkena najis itu barang cair selain air, kalau dalam keadaan kental, maka dibuang sebagian yang terkena najis itu, dan bila keadaannya cair, maka tak dapat digunakan semua. Abdul Bar menukilkan bahwa para ulama sepakat bila barang yang terkena bangkai dibuangkan bangkai itu, maksudnya yang terkena najis tersebut. Mengenai barang cair yang terkena najis, menurut jumhur ulama najislah semuanya. Lain halnya pendapat Az-Zuhri Al-Auza'i, hukum benda cair sama dengan hukum air. Benda cair itu tidak menjadi najis apabila tidak berubah karena najis itu. 4. Membersihkan tanah yang kena najis ialah dengan menuangkan air di atas tanah itu.